Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judulnya, jadi di video kali ini Kagit akan membahas beberapa soal tentang gerak vertikal. Ini adalah contoh soal yang pertama, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah yang A lama benda di udara sampai kembali ke tempat pelemparannya. Kemudian yang B, kecepatan dan tinggi yang dicapai benda setelah bergerak 2 second. Yang C, kecepatan benda ketika mencapai ketinggian 20 meter dari tanah. Kemudian yang D, tinggi maksimum yang dicapai oleh benda. Untuk vertikal ke atas, ini kan ada 3 rumus ya. Di video sebelumnya Kagit udah bahas ini. 3 rumus ini karena ke atas berarti dia tandanya negatif gravitasinya ya. Terus dari soal yang diketahui itu adalah kecepatan awal berarti V0 sama dengan 40 meter per second gitu ya. Terus ada gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama dulu nih, yang A. Lama benda di udara berarti waktunya. Lama benda di udara sampai ke tempat pelemparannya. Jadi berarti dia tuh dilempar ke atas gitu ya sampai di titik tertinggi. Terus kan nanti dia balik lagi gitu. Nah bolak-balik ini waktunya berapa detik? Caranya, kita hitung aja dulu waktu dari bawah sampai ke titik tertingginya. Ini berapa detik T-nya. Terus, berarti waktu bolak-balik itu nanti tinggal dikali 2. Untuk gerak vertikal ke atas, kalau di bawah, di sini kan ada kecepatan awal ya, V0. Nah, kecepatan akhirnya di titik tertinggi itu pasti sama dengan 0. Jadi, konsepnya untuk gerak vertikal ke atas, itu kecepatan di titik tertinggi sama dengan 0 ya. Kita cari T-nya, pakai rumus yang pertama aja bisa. Berarti gimana? Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Jadi ini 0 sama dengan kecepatan awalnya 40 dikurang gravitasi 10 kali T. Ini pindah nih min 10T ke kiri. Berarti jadinya 10T sama dengan 40, maka T sama dengan 40 bagi 10, yaitu 4 second. Nah 4 second ini ya waktu dari bawah dari tempat pelemparan sampai ke titik tertinggi. Jadi kalau bolak-balik, dia balik lagi ke tempat pelemparannya, berarti tinggal dikali 2. Jadi jawabannya di sini yang A, waktu totalnya adalah 8 second gitu ya. T sama dengan 4 second kali 2, berarti waktu tempuh totalnya adalah 8 second atau 8 detik. Yang B sekarang, untuk yang B, kecepatan dan tinggi yang dicapai benda setelah bergerak 2 second. Kecepatan awalnya masih sama, 40 meter per second gitu ya. Dan waktunya T-nya adalah 2 detik atau 2 second. Pertama, hitung kecepatannya, berarti Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Gitu ya, Vt-nya yang ditanya, terus V0-nya adalah 40 dikurang gravitasi 10 terus dikali 2. Berarti Vt sama dengan 40 kurang 20 ya, 10 kali 2. Maka kecepatannya saat 2 detik itu adalah 20 meter per second. Sekarang tinggal ketinggiannya. Untuk hitung ketinggian bisa pakai rumus yang ketiga ya. H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti di sini H sama dengan 40 dikali 2 itu ya dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. H sama dengan ini 80 dikurang 2 kuadrat tuh 4 kali 10 40 bagi 2 itu 20. Nah 80 kurang 20 berarti ketinggiannya adalah 60 meter. Lanjut sekarang yang C ya. Yang C, kecepatan benda ketika mencapai ketinggian 20 meter dari tanah. Ketika hanya 20 meter, terus Vt-nya berapa? Gitu. Berarti bisa pakai rumus yang kedua. Oke ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Vt-nya yang ditanya berarti Vt kuadrat sama dengan kecepatan awal 40 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali ketinggiannya 20. Ini sama dengan 40 kuadrat itu 1600 dikurang 20 kali 10, 200. 200 kali 2, 400 ya. Nah, berarti Vt kuadrat itu sama dengan 1200. Oke, sehingga kecepatannya adalah akar dari 1200. Ini bisa disederhanakan ya. Akar 1200 itu sama aja akar 400 dikali 3. Berarti kecepatannya adalah 20 akar 3 meter per second. Lanjut sekarang yang D, tinggi maksimum yang dicapai benda. Tadi saya bilang, kecepatan di titik tertinggi atau ketika mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya itu sama dengan 0.
gitu ya. Berarti bisa pakai rumus yang kedua nih. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Gitu ya. VT-nya 0, 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya 40 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H. Berarti 0 sama dengan 1600 dikurang 20H. Pindah nih, berarti 20H sama dengan 1600, maka H sama dengan 1600 per 20. 160 dibagi 2 berarti sama dengan 80 meter ya. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai benda itu adalah 80 meter. Lanjut ya, soal yang kedua. Bola A dilemparkan dari atas tanah vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Pada saat yang sama, bola B berada 150 meter tepat di atas A, dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 20 meter per second. Pada ketinggian berapa kedua bola bertumbukan dari atas tanah? Oke, ini udah Kagit kasih gambarnya ya. Jadi si B ini ada di atasnya A gitu kan. Dan jaraknya mereka berdua itu 150 meter. Nah, segini nih. 150 meter gitu ya. Terus si B kan ke bawah, nanti si A ke atas sampai suatu saat mereka ketemu nih di suatu titik. Nggak tahu itu titiknya di mana. Itu yang ditanyakan. Pada ketinggian berapa kedua bola bertumbukan dari atas tanah. Nanti kan si B ini ke bawah, terus A-nya ke atas gitu ya. Tapi total jarak yang mereka tempuh itu harus 150 meter gitu. Jadi jarak tempuhnya si A, HA ditambah jarak tempuhnya si B, HB itu harus sama dengan 150 meter. Nah, si A ini kan geraknya vertikal ke atas, berarti rumusnya pakai rumus yang ini, H sama dengan V0 kali T, gitu ya, karena ke atas berarti dikurang setengah GT kuadrat. Ini untuk yang A, sedangkan untuk yang B karena dia ke bawah berarti H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk yang B, ini untuk yang A gitu ya. Kalau untuk yang A berarti V0-nya V0A. Jumlahnya harus 150 tadi ya. Berarti gini, V0A dikali T dikurang setengah GT kuadrat gitu ditambah V0B dikali T ditambah setengah GT kuadrat sama dengan 150. Terus ada yang bisa dicoret nih kebetulan nih kan, minus setengah GT kuadrat sama plus setengah GT kuadrat. Karena kan mereka dilemparkannya di saat yang bersamaan, jadi pasti waktunya sama gitu ya. Jadi ini coret aja, tinggal V0A dikali T, V0A tadi 30, berarti di sini 30T ditambah V0B-nya adalah 20, 20T sama dengan 150. Nah, ini ditambah jadinya 50T sama dengan 150, maka T sama dengan 150 dibagi 50, yaitu 3 detik atau 3 second. Kalau udah dapat waktunya gitu ya, berarti kita sekarang tinggal hitung ketinggiannya. Karena diukur dari tanah, berarti kita pakai patokannya si A aja nih. Ya, jadi pakai yang ini nih, yang pertama. Jadi H sama dengan V0A dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, dimasukin ya. V0A-nya tadi 30 dikali waktunya 3 dikurang setengah kali gravitasi 10 kali waktunya adalah 3 kuadrat. Oke, berarti H sama dengan 30 kali 3 itu 90 dikurang, ini 3 kuadrat 9 ya, 10 bagi 2 tuh 5, 9 kali 5 berarti 45. Nah, jadi H-nya adalah 90 dikurang 45 yaitu 45 meter dari atas tanah. Jadi ketinggiannya itu 45 meter dari tanah, berarti kalau diukur dari B itu 105 meter. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.